Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jaxel dengan NIM 010411800164. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung Cronbach-Alpha dalam Microsoft Excel dari kuesioner yang sudah kita buat tadi. Di sini pertama-tama kita harus mencari dulu variansi dari setiap butir pertanyaan. Misalkan di sini sudah ada pertanyaan atau pernyataan nomor satu. Dalam variansi ini kita bisa menggunakan rumus atau formula yaitu var buka kurung, kita drag dari C2 sampai ke C19 dari responden pertama sampai responden paling terakhir yaitu 18. Lalu kita di sini bisa memberikan tutup kurung. Nah, menggunakan rumus ini, yaitu rumus var ini, kita bisa menentukan variansi dari setiap pertanyaannya. Setelah kita berhasil menemukan variansi pada pertanyaan pertama atau pernyataan pertama, kita bisa langsung mendrag langsung ke pertanyaan atau pernyataan ke-10. Jadi kita di sini langsung menemukan setiap variansi dari masing-masing pertanyaan yang udah ada di sini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menghitung total pernyataan. Total pernyataan atau pertanyaan ini yaitu ada di sini nih. Karena ini akan sangat digunakan dalam rumus Cronbach-Alpha nantinya. Oke, di sini saya akan menggunakan rumus count A. Oke, kita kita menggunakan rumus count A, kita buka kurung, kita bisa drag langsung dari C1 langsung ke L1, yaitu di sini saya memblok bagian P1 sampai P10 karena itu merupakan jumlah dari pertanyaan atau pernyataan yang ada di kuesioner. Oke, kita tutup kurung di sini. Dan di sini saya mendapatkan hasil 10, yaitu total dari semua pernyataan atau pertanyaan yang akan diberikan kepada responden nantinya. Oke, oh iya, sebelumnya, mengapa saya di sini menggunakan count A? Kenapa saya nggak menggunakan count? Kalau misalkan saya menggunakan count, hasil yang akan muncul adalah 0. Mengapa 0? Karena di sini count sendiri, rumus atau formula count ini hanya digunakan untuk angka, dan itu tidak bisa digunakan untuk contohnya misalkan P1 seperti ini, P2, P3, karena di depan dari angka ada huruf, maka kita tidak bisa menggunakan rumus atau formula count. Kita harus menggunakan formula count A. Nah, di sini count A sendiri adalah jumlah nilai dalam set data. Lalu selanjutnya di sini kita akan menghitung sum of the item variances atau sigma dari variansi per setiap pertanyaannya atau pernyataannya. Cara menghitungnya adalah kita tinggal menggunakan formula sum buka kurung. Lalu di sini dalam tabel C20 kita akan blok sampai kolom L20. Lalu setelah itu kita jumlahkan menggunakan formula sum tadi dan kita enter, kita mendapatkan hasilnya di sini yaitu 35,859,4 sekian sekian sekian. Nah, kita sudah menemukan sigma dari variansi per setiap pertanyaannya. Lalu selanjutnya kita juga harus menghitung jumlah total dari variansi yang ada. Jumlah total variansi ini bukan sigma dari variansi sebelumnya ya, tetapi variansi total dari yang ada di sini yang saya blok sekarang. Nah, kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus sama dengan var, kita buka kurung, kita blok, kita tutup. Dan di sini kita mendapatkan hasil yaitu eh, 124,7614 sekian sekian sekian. Nah, setelah kita mendapatkan wait, oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai K atau nilai total pertanyaan atau pernyataan, dan selanjutnya kita juga sudah menemukan sum of the item variances, dan kita juga di sini sudah mendapatkan nilai dari
jumlah total variansi atau variances of total. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini semua, kita baru bisa menghitung rumus dari Cronbach alpha. Oke, untuk Cronbach alpha-nya sendiri, kita di sini bisa menggunakan eh, rumus yang sudah ada di sini yang sudah saya berikan. Kita bisa langsung mengaplikasikannya saja ke formula. Oke, untuk kita menghitung koefisien reliabilitas alpha Cronbach, kita bisa langsung menggunakan rumus ini, yaitu dengan cara kita buka kurung, nilai K di sini, kita sudah bisa melihat nilai K, oke, ada di R2. Lalu selanjutnya kita bisa membaginya dengan total pernyataan atau total pertanyaan dikurangi 1. Oke, kita bisa klik ini lagi, lalu kita kurangi 1. Setelah masuk semua, kita melanjutkan ke formula selanjutnya, yaitu di sini ada perkalian. Lalu kita tambahkan tanda kali di sini, dan kita buka kurung, kita masukkan 1, ini dikurangin, buka kurung, sigma dari variansi per butir pertanyaannya. Oke, dan di sini kita udah menemukan hasilnya, yaitu di sini di R3 35,859 sekian sekian sekian. Lalu kita bagi dengan jumlah total variansi. Nah, di sini kita udah bisa melihat, tinggal kita klik saja, lalu kita tutup kurung seperti ini, dan kita akan mendapatkan hasil di sini yaitu 0,7917 sekian sekian sekian. Nah, untuk pembuatan kuesioner sendiri, suatu kuesioner dinyatakan berhasil atau bisa diterapkan kalau misalkan nilai dari Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,7. Dan di sini saya mendapatkan hasil 0,79 yang hampir mendekati 0,8. Oleh karena itu, kuesioner ini bisa saya terapkan atau bisa saya gunakan dalam sebuah penelitian. Oke, untuk pembuatan atau penjelasan tentang Cronbach alpha sampai di sini saja. Terima kasih.